dalam Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita bersyukur di hadapan-Nya. Haleluya. We worship You, we worship You, Lord. Haleluya, kami berterima kasih. Bersyukur bahwa Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami dalam segala keadaan. Walau kadang kami tidak mengerti, tapi sungguh waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Waktu Tuhan adalah waktu di mana janji-Mu digenapi buat kami. Waktu Tuhan adalah waktu di mana Tuhan mengangkat kami terbang tinggi seperti Raja Wali. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur, kami memuji, kami bersyukur. Kau buat kami kuat ya Tuhan, terima kasih. Seperti janji firman-Mu, bahwa Tuhan akan membuat kaki kami seperti kaki rusa, supaya kami berlari semakin kuat untuk menjejakkan kami di atas bukit-bukit yang kuat dan tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami akui pengertian dan pengetahuan kami terbatas. Kadangkala kami juga cepat berubah-ubah emosi kami sehubungan dengan apa yang kami alami. Tapi Tuhan, bukankah Engkau yang berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan dapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami senang dan kami bersuka cita bahwa Engkau berfirman dan memberikan pesan-pesan-Mu untuk kami boleh terus hidup bersuka cita. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan saat ini dengan penuh sukacita bersama dengan umat-Mu. Siapapun kami, apapun keadaan kami mau berkata bahwa Tuhan kami baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amen. Kasih salam kiri kanan Anda, dan apabila ada teman baru Anda kasih tahu welcome, selamat datang. Tuhan Yesus berkati. Saya juga secara pribadi mau welcome teman kita yang baru, pertama sekali datang dari Indiana, ada di sebelah kiri kanan saya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Cek, BJ.
Alright, 1 minggu berlalu sangat cepat sekali. Hari ini kita sama-sama pasti dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. You will be safe. Siapa di antara kita mau selamat? Bahkan ya kita semua mau selamat. Bisa sekali lagi lambaikan tangan dengan sangat antusias mau selamat. Selamat di mana? Selamat di dalam hidup kita. Ya, selamat dari rumah, ya, selamat di pekerjaan. Nanti anaknya lahir kasih namanya Selamat, ya. Ya, itu memang sukacita kita yang paling besar, ya. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita akan sama-sama dengan sangat sederhana Tuhan mau memberi pesan kepada kita untuk kita bisa selamat dan untuk bisa kita aman di dalam Dia. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan, yaitu percayalah, berharaplah, dan berserahlah. Yang pertama adalah percayalah, berharaplah, dan berserahlah. Bisa dengan saya bersama-sama. Yang pertama adalah percayalah, kedua berharaplah, dan berserahlah. Sekali lagi sama-sama. 2, 3, 1. Mau semuanya? Percaya, berharap, berserah. Gampang kan? Prakteknya gampang gak? Susah-susah gampang. Tapi kalau Tuhan menguatkan kita, you will, kamu bisa. Ya, kita bisa, semuanya bisa. Karena kita pasti kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan. Ya, kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan. Selamat berlibur juga buat teman-teman yang musim libur hari ini. Ya, mereka selalu telepon, Pak saya liburan ya, permisi. Ya, puji Tuhan. Dan kalau kita ada di sini jangan ngiri. Karena kita dapat anugerah. Sama seperti mereka yang vacation ada anugerahnya. Kita yang belum vacation nanti setelah firman Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang excited. Saudara excited menerima firman Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkan kita. Welcome semuanya. Mari kita akan belajar. Yang pertama adalah percayalah. Percayalah. Saya tidak pakai kata percaya. Tapi percayalah itu artinya mengajak. Percayalah. Ada satu cerita dalam Yohanes 1, 45 sampai 51. Kita akan sama-sama membacanya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Ada beberapa orang, ada Filipus, ada teman yang lain, tapi ada satu namanya Nathanael. Ya, Tuhan melihat dia datang dan Tuhan berkata tentang dia. Apa? Tuhan berkata tentang dia. Jesus approached and Jesus said, now, here is a genuine yang sangat nature yang asli, yang pure. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Ya. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar
daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. Karena Tuhan berkata, kamu akan lihat hal yang lebih besar. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini adalah sebuah pertemuan ilahi antara Natanael dengan Tuhan Yesus. Yang selama ini kita bisa tahu dari cerita ini bahwa Natanael tidak pernah mengalami sesuatu yang baik di negerinya. Dalam hidupnya dari keluarga dia juga tidak pernah mengalami apa yang artinya kata good things, yang baik. Itu terjadi melanda hidup Natanael. Sehingga ketika zamannya di mana Yesus menyatakan diri dan mengajar, lalu ada temannya Filipus yang mengajak dia, ayo kita ketemu Sang Juru Selamat. Hal pertama yang keluar daripada mulut Natanael ketika dia diajak untuk bertemu Juru Selamat adalah, emang ada yang baik yang keluar dari Yerusalem? Saudara, tentu Natanael bukan manusia besi yang dia juga bisa mengalami yang artinya kekecewaan, yang mengalami kepahitan hidup di mana janji manusia tidak pernah ditepati dalam hidupnya, pengharapan atau mimpi yang dia kejar justru sebaliknya yang terjadi, mimpi tidak sesuai dengan kenyataan. Dan berapa di antara kita juga mungkin pernah menghadapi yang namanya hidup yang gak enak. Natanael berkata bahwa saya ingin menerima yang baik, tapi dalam hidupku yang terjadi tidak baik semuanya. Namun kali ini mungkin aku akan melihat dan menerima yang baik. Dan saat itu Yesus menghampirinya. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencari dan menemukan hidup kita. Bisa katakan amin? Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin bahwa kita mempunyai hubungan indah dengan Dia. Harus diakui bahwa perilaku kita sebelum kita bertemu dengan Tuhan adalah orang-orang yang tidak membuat Tuhan senang. Namun bukankah Dia yang berjanji bahwa bukan kita baik, tapi Dia yang baik. Dia menemukan kita apa adanya. Dan Dia berkata, jangan berkecil hati kalau engkau dan saya belum baik. Karena Dia Allah yang sanggup membuat yang tidak baik jadi baik. Katakan amin. Yang membuat kita yang tidak berharga rasanya menjadi berharga. Nah, ini yang terjadi atas diri Natanael. Natanael dikatakan ini adalah orang Israel asli. Ya. Tidak ada di dalamnya kepalsuan. Lalu Natanael mengalami sebuah perbincangan bahwa Yesus melihat dia ada di bawah pohon ara sebelum ketemu. Dari cerita ini saudara, kita bisa tahu bahwa Tuhan tiba-tiba hatinya bisa tertarik kepada orang yang hatinya tidak palsu. Sekali lagi saya ulang. So dalam kejadian ini, beberapa orang menghampiri Yesus. Tapi di dalam keilahian Yesus, kekuasaannya, hati Yesus mulai tertarik kepada somebody, kepada Natanael ini, di mana sebelum pun dia datang, Tuhan sudah tertarik. Dan ketika pada sebuah momen, Tuhan menyatakan diri, Natanael, aku tertarik kepadamu. Waktu engkau ada di pohon ara pun, aku sudah melihat.
Lalu Alkitab mencatat, Nathanael percaya kepada Tuhan. Ada orang berkata, Pak, saya sudah lama masuk gereja. Bahkan saya sudah dengar banyak firman Tuhan. Saya dengar firman Tuhan dari YouTube, dari pembicara kesukaan saya, mulai dari yang favorit saya, sampai kepada orang yang tidak saya suka juga saya dengar. Hebat bukan? Haleluya. Kalau ada di antara kita, memang itu saya. Maksudnya saya yang lain juga. Nah saudara, banyak orang katakan, saya lupa apa yang saya dengar. Masih ingat minggu lalu saya khotbah apa? Ada yang ingat? Lambain tangan. Ayatnya apa? Lupa kan? Lalu orang berkata, karena saya ini lupa. Bertahun-tahun apalagi. Minggu lalu saja saya lupa. Apalagi minggu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, sebulan, setahun. Nah saudara, permisi nanya saudara, kemarin menunya apa Pak Janes? Makan di rumah. Udang, apa lagi? Bebek, iya. 3 hari lalu? Lupa ya? Apalagi sebulan lalu. Tapi Pak Janes karena dia lupa, menu kemarin dia ingat udang. Jadi 2 hari yang lalu, 3 hari lalu sudah lupa. Jadi dia berkata begini sama saya, Pak, mulai hari ini saya tidak mau makan lagi karena saya lupa apa yang saya makan. Tapi saya percaya kita boleh lupa akan menu makanan kita. Apa yang pernah kita terima kemarin malam, 2 hari lalu, seminggu lalu kita ke buffet, kita lupa karena makannya begitu banyak. Tetapi saudara, Anda tetap hidup sampai hari ini karena Anda makan. Demikian juga Tuhan memelihara hidup kita, iman kita sampai hari ini. Walaupun Anda lupa ayatnya, Tuhan luar biasa. Tuhan dengan firman-Nya tetap bekerja untuk menguatkan, untuk menopang, untuk menghibur, untuk mengangkat hidup kita. Katakan amin. Dalam keadaan sesulit apapun, percayalah bahwa Dia sekali berfirman, firman-Nya berkuasa. Yang penting buka hati. Katakan buka hati. Baru 2 orang sih yang buka hati. Buka hati dong buat saya. Buka hati. Buat hati untuk Tuhan. Natal cuma berkata begini loh. Tuhan, kok Engkau bisa kenal aku? Tuhan kenal kita kalau kita buka hati. Satu hari ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukankah Tuhan yang Maha Tahu menciptakan mereka? Tapi waktu Tuhan mencari mereka, mereka sembunyi. Apa yang Tuhan tanya? Ada yang ingat? Adam, apa? Pertanyaan Tuhan. Tuhan cari, Tuhan ngucapin apa? Di manakah? Halo, masa lupa? Adam, Hawa, ya, di manakah engkau? My question is, apakah Tuhan tidak tahu di mana mereka? Cuma satu aja. Jikalau kita tidak membuka hidup kita, maka Tuhan tidak bisa intervensi untuk masuk dalam hidup kita. Percayalah, bukalah hati. Percaya artinya membuka hidup kita, membuka hati kita, supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Katakan,
Amin. Percaya. Percayakah saudara waktu engkau dalam kesulitan? Percayakah saudara waktu engkau di dalam situasi yang tidak memungkinkan bahwa engkau bisa keluar daripada sebuah kondisi yang sesulit ini? Bukankah engkau pernah mengalami dahulu sudah ditolong Tuhan? Kalau dahulu Tuhan sudah tolong kamu, pasti hari ini, saat ini, Tuhan tetap menolong kamu. Haleluya. Istri saya, teks saya sambil senyum, kasih emoji senyum. Saya disuruh stay home di rumah. Stay home di rumah harus senyum ya. Oke. Begitu sampai rumah, saya sorenya ketemu sama istri karena nggak kerja kan. Lalu saya ambil amplop dari Mel, saya kumpulin, saya lihat surat yang tidak perlu dibuang, apalagi surat cinta, buang. Tapi saya menemukan sebuah surat, ya, kok rasanya dari sebuah badan hukum. Waktu melihat badan hukum saudara, yang salah pasti takut loh. Ya kan? Jangan-jangan. Sekali lagi saya ambil, saya coba buka satu-satu yang surat yang saya anggap itu penting. Lalu saya buka satu surat. Dari sebuah badan hukum, tim pengacara yang memenangkan kasus antara satu perusahaan dengan lain. Dan ini adalah bagianmu, kamu dikirimin sebuah cek. Ya, harga ceknya ya gopean lebih. Dia bilang buat istrimu si kapten. Ya, karena dia nggak kerja. Ini buat. Saudara, saya tidak pernah bayangin ini kenapa dikirimin gitu. Tidak ada di negara lain selain di negara Amerika. Mereka begitu fair, begitu adil untuk menegakkan keadilan. Nah saudara, cintailah negerimu dalam hal ini. Di mana engkau ada, Tuhan katakan, berdoalah buat kota di mana engkau ada. Jangan mulutnya ngomel, apalagi bersungut-sungut, apalagi takut. Bukankah Tuhan kita berkuasa atas hidup kita? Percayalah bahwa Dia sanggup memelihara hidup kita. Jadi yang namanya berkat on the way akan terjadi saat Anda percaya, open heart, open yourself. Katakan yes. Yang kedua saudara, saya mau kita berharap. Berharaplah. Yang kedua, please. Daniel. Yang kedua, poin yang kedua ya. Siapa yang pernah berharap dan tidak pernah terjadi? Yang pertama harap naik gaji. Nggak naik-naik Pak. Yang ada itu naik tangga Pak. Ngangkat-ngangkat iya. Yang ada harga-harga naik. Tapi namanya naik gaji nggak pernah Pak. Masa iya? Iya Pak nggak pernah. Malah saya kerja keras Pak. Saya sudah mengabdi. Sudah lama saya kerjain. Yang namanya little me. Itu saya. Selari no up. Dikit-dikit saya, kan gitu ya. Gaji nggak naik-naik, artinya itu. Your children fruit no good. Maksudnya anak buahmu nggak baik. Haleluya. Berharaplah. Kata bersama. Yang pertama tadi, percaya. Wah, Tuhan sanggup melakukan segala. Yang kedua, berharap. Kalau berharap artinya di tengah-tengah kelihatan tidak ada harapan, berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada siapapun.
Daud berkata, penolongku sanggup melepaskan aku. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Penolongmu dimanapun, kondisi apapun, siapapun, penguasa siapapun, Dia paling berkuasa di atasnya, Yesus Tuhan. Amin. Berharap. 1 Samuel 1:13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak. Nah, ini orang udah habis pengharapan, sudah pahit-pahit, makan sayur pahit, apalagi pahit. Pokoknya yang pahit-pahit udah dimakan. Itu ngomongnya susah, karena susah untuk mengungkapkan sebuah kata kalau orang yang lagi pahit-pahit banget hidupnya. Ya, haleluya. Nah, ini Hana ngalami, dia cuma komat kami doa. Dulu kalau orang lagi susah, udah puncaknya datang tuh ke bait suci itu. Dia bersujud, dia hadap Imam Eli. Lalu di sana dia berdoa. Dia berdoa sungguh-sungguh. Untung aja dia gak ke dukun ya. Dia ke Tuhan gitu, ke bait suci. Lalu orang yang tidak ngerti seorang penggumulan, bahkan pendeta pun, ya, katakanlah Imam Eli itu pendeta, yang tunggu di gereja, dia datang ada orang komat kamit, mabuk ya, ayo. Saudara, orang mudah untuk menjudge hidup kita, menilai hidup kita, tapi bukankah Tuhan yang tahu segalanya? Amin. Kalaupun ada orang yang menjudge saudara, Hana ini tetap diam. Saya mau kita belajar dari hidupnya Hana. Dia pengen seorang anak, tapi tak kunjung ada. Padahal dia dihina banyak orang. Dia diasingkan, dia diisolirkan karena tidak dianggap berharga. Bahkan ya, dia malu kepada suaminya. Tapi di dalam kasus ini bukan hanya mendapat anak, tapi buat kita sekarang ini adalah ada hal-hal mungkin yang membuat kita tidak bisa mengangkat kepala kita. Tidak membuat kita untuk bisa berbangga hati dalam hidup kita. Kita terlalu banyak hal-hal yang menghantam bertubi-tubi dalam hidup kita. Cuman saya mau berkata, tetaplah berdoa untuk menghadap dan berharap kepada Tuhan. Tetap menaikkan doamu kepada Dia yang mendengar. Sebab firman-Nya berkata, aku bukanlah Tuhan yang tidak bisa mendengar dan jeritan daripada umatku. Aku memberikan telingaku, aku menyendengkan telingaku. Artinya memberi dengar orang yang berseru kepadaku dengan hati yang tulus dan bersungguh-sungguh. Amin. Berapa kali kesulitan itu dialami oleh Hana, tapi ini yang terjadi. Lalu kata Eli, berapa lama lagi engkau berlaku, dan penafsirannya macam-macam. Yang berikut. Tetapi Hana menjawab, bukan untuanku, aku seorang perempuan sangat susah hati. Ini orang terbuka juga ya. Ada orang susah, dia coba tersenyum. Ada orang susah, kalau dia tanya, lu susah apa? Oh enggak, saya enggak apa-apa. Everything good? Very good. Are you happy? Very happy. Baru masuk kamar dia mukul dada. Aduh, sedihnya gak ada yang tahu. Haleluya. Berharap. Dia bilang, aku cuma mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Aku mencurahkan isi hati pada Tuhan. Siapa yang susah, siapa yang sulit untuk berkata-kata, siapa yang tidak bisa lagi engkau curhat, curhatlah kepada curhatlah kepada, jangan kepada lu yang bilang ya. So dalam hidup ini cuma ada dua yang harus dikhawatirkan. Cuma dua.
sehat atau sakit? Betul nggak? Sehat atau sakit? Kalau Anda sehat, maka engkau tidak perlu khawatir. Saya ulangi, hidup ini cuma dua hal yang boleh engkau khawatir. Sehat atau sakit. Kalau engkau sehat tidak ada yang perlu engkau khawatir. Tapi kalau Anda sakit, ada dua hal yang engkau harus khawatir. Apa? Hidup atau akhirnya mati. Kalau Anda hidup, berarti Anda tidak perlu khawatir apa-apa. Tapi kalau engkau mati, ada dua hal yang engkau harus khawatir. Engkau masuk neraka atau masuk surga. Kalau Anda masuk surga, maka tidak ada yang harus engkau khawatirkan. Tapi kalau engkau masuk neraka, ada dua hal yang harus kau khawatirkan. Well done, oh crispy. Haleluya. Yang gak nangkap tulalid. Oleh sebab itu saudara, Hana mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Gampang sekali loh kalau orang dalam pressure, di dalam sebuah tekanan itu sembarangan. Bukankah Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh siapa yang suka menggemburkannya akan memakan buahnya. Nah kalau saudara mau beruntung-beruntungan hidup ini, terus untung, terus diberkati, terus berhasil, mari buah bibir kita itu diubah. Yang sungut-sungut mengucap syukur. Katakan amin. Yang suka ngeluh, cobalah mulai berkata yang positif di hadapan Tuhan. Bukankah kita tahu bahwa Tuhan mendengar setiap ucapan doa kita? Haleluya. Singkatnya Hana dapat anak. Kalau tidak ada Samuel, maka tidak ada yang namanya Raja Saul. Kalau tidak ada Samuel, maka tidak ada Daud. Karena Samuel adalah seorang yang hidupnya mendengar suara Tuhan. Kenapa dia bisa lahir? Karena ada seorang ibu, ada seorang mama, ada seorang istri yang setia untuk mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Saudara lihat betapa powerfulnya seorang istri, seorang ibu, seorang mama di dalam keluarga. Amin atau amin? Hah? Amin atau amin? Kalau nggak percaya suamimu udah kerja capek-capek pulang, coba aja ngomel dia. Langsung lulu dia hatinya, nggak pernah mau makan dia. Langsung masuk kamar dia tidur. Ya, saudara, curhat di hadapan Tuhan itu adalah kebiasaan, keputusan dari Hana. Mau praktek curhat di hadapan Tuhan? Rajin doa. Haleluya. Rajin di hadapan Tuhan berkata. Di perjalanan dimanapun juga Anda bisa untuk berkata-kata di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar. Waktu buat kue, mengucap syukur, berkata-kata Tuhan terima kasih. Walaupun saya belum ada kerjaan nih, cuma kue bisa dijual. Seberapa? Tuhan bisa multiply apa yang kamu kerjakan. Kalau dikerjakan dengan sukacita, senang hati. Enggak ada lah namanya yang namanya ngomel-ngomel itu enak kerjanya. Tambah berat. Tambah berat gak? Tambah berat. Nanti ketemu lagi, dikasih tugas, dikasih beban, gua lagi. Udah bantu istri misalnya cuci piring, Piring semua dimasukin. Ada lagi piring, ada lagi saudara. Dalam hati bilang, kapan habisnya? Tapi kalau kita rubah, ada lagi nggak? Bawa aja semua. Kalau perlu lemari ya dibawa kemari. Artinya kita sukacita, kita berharap bahwa kita tahu Tuhan sanggup untuk membuat kelegaan di dalam hidup kita. Perkara yang ketiga, berserahlah kepada Tuhan.
surrender. Berserah bukan menyerah. Berserah bukan duduk manis, tidak melakukan apa-apa. Berserah artinya melakukan bagian kita dan diizinkan Tuhan untuk melakukan bagiannya Tuhan. Jangan pernah memaksa bahwa Tuhan, aku sudah tidak sabar lagi. Bukankah Engkau Tuhan? Engkau yang bertindak membela aku. Dan Engkau mengutip ayat-ayat untuk Engkau mengintimidasi Tuhan. Ya? Nah, berserahlah. Bersama katakan, berserahlah. Saya ajak kita berserah kepada Tuhan. Berserah artinya kita tahu Tuhan berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita mau berserah supaya Tuhan yang turun tangan waktu kita angkat tangan. Kalau Tuhan yang turun tangan, dahsyat luar biasa, ciamik. Haleluya. Kalau Tuhan yang turun tangan, artinya Dia tidak membiarkan kita melewati batas kekuatanmu, batas kesabaranmu, batas apa yang namanya manusia sanggup untuk tanggung. Dia turun tangan, Dia membela. Oleh sebab itu berhentilah daripada segala upaya-upaya yang menyalahkan. Upaya yang menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun, ya, menyalahkan karena ini dan itu. Lebih baik kita berserah dan percaya bahwa Dia berdaulat untuk melakukan apapun yang Tuhan izinkan Dia bisa lakukan. 1 Raja-Raja 3 ayat 23-28. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Kira-kira saudara tahu cerita ini? Tahu ya? Nah saudara, ceritanya adalah ada 2 orang perempuan sundal. Maaf, perempuan tak baik-baik. Alkitab mencatat ada 2 orang perempuan sundal yang tidur pada malam harinya, ya, lalu menghimpit anak bayi, lalu bayi ini mati. Tidak ada saksi siapapun karena di kamar tidur cuma ada 2 orang, 2 sitok, ya. Lalu dibawa perkara ini saling rebut bayi. Yang satunya menuduh itu bayiku, yang satu mengklaim itu bayiku. Lalu ini perkaranya, ya. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Artinya dia berkata demikian, ayo, kata raja. Raja gini loh, penggallah anak yang hidup itu menjadi 2. Dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain.
Ya, anak itu mau dibelah dua. Jadi adil. Lu orang dua ribut, supaya adil, lu datang cari raja kan? Nah, raja mau supaya adil belah dua. Bagaimana kalau Anda pikir dua perempuan tidak baik-baik ini punya reaksi? Kita baca. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada yang benar-benar. Alkitab mencatat. Tidak ada saksi loh waktu itu. Tapi Alkitab luar biasa. Alkitab tahu apa yang terjadi. Karena itu roh Allah memberi ilham atas kejadian ini. Kenapa hal ini bisa dicatat gitu? Ada hubungannya dengan berserahlah. Kalau raja speak out, kalau raja berkata, maka itu harus dilakukan. Terkecuali di dalam perkara ini. Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggal saja. Yang bisa kita pelajari daripada kasus ini adalah prinsip kerajaan Tuhan. Prinsip kerajaan Tuhan adalah apa yang kamu pertahankan, kamu akan kehilangan. Orang yang tinggi hati akan diturunkan. Orang yang kaya menurut dirinya akan dimiskinkan. Kerajaan Allah adalah berbicara bukan kehidupan dunia semata-mata, tapi berbicara damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Hidup ini bukan artinya kita harus pertahankan hak kita. Tapi waktu kita melepaskan dan berserah kepada Tuhan, maka pembelaan Tuhan itu nyata. Katakan amin. Hidup ini tidak hanya sekedar gua mau untung, ini punyaku. Harus aku pertahankan. By the law, by the law, by the law. Bocengli dan bocengli. Tapi saudara tahu, yang bocengli Tuhan sanggup ubah jadi cengli. Haleluya. Apabila hidupmu tidak adil diperlakukan, engkau harus tahu bahwa Tuhan sedang mengamati. Nah, ini yang perempuan ini lakukan. Dia melepaskan hak dia. Dia melihat ada sebuah prioritas yang harus diutamakan, yaitu hidup seorang bayi. Saudara, coba nangkep ini. Ada orang tidak peduli akibat daripada pilihannya. Karena ego. Dia habisin semua, yang penting dia susah. Yang penting gua gak dapat, dia juga jangan dapat. Hello. Yang penting kalau lu buat saya susah, lu juga harus susah. Tidak ada di sini. Jangan marah-marah, Pak. Haleluya. Tuhan mengajak kita. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat. Jangan ikat yang macam-macam yang duniawi di dunia ini. Apa gunanya seorang memperoleh isi dunia ini kalau kehilangan nyawanya? Ada yang mau? Ada yang mau? Siapa ya? Jiachen. Jiachen senior kita. Mau tambah muda? Atau mau tambah tua? Yang ada aja. Sekarang gini Jiachen. Mohon maaf, boleh tanya umurnya berapa? 73. Kayak 20. 73. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Ini dulu Jiachen diajak ke gereja susah minta ampun.
Karena sudah ada cintanya kepada Tuhan yang lain. Tapi sekarang dia cinta Tuhan mati-matian. Haleluya. Yes. Tuhan Yesus baik. Wah, sangat baik. Ciacen, boleh permisi nggak jadi contoh? Tanya. Mari ke depan. Mari ke depan Ciacen. Ciacen jarang-jarang ke depan. Karena kelihatan kan masih muda kan. Nah disambut aja deh. Nggak usah pakai kacamata lah. Nangis dia, ayo ke depan. Ini kan umurnya kan 73. 73 ya. Kalau biasanya orang ulang tahun ditanya, mau nggak ditambah umurnya, tambah panjang? Percuma kalau ditambah umur. Karena yang lainnya udah piansui, dia masih hidup. Nggak ada temannya. Nggak ada temannya kan nggak enak dong. Tapi 73 dimundurin 30 tahun mau nggak? Enggak lah. Enggak, tenang. Dimundurin. Pokoknya tiba-tiba dijadiin. Jadinya berapa ya? 73 kurang 30 ah? 53. 43. Jauh loh, 30 tahun loh saudara. Ya, 30. Saya 38 baru di Amerika, berarti saya baru 8 tahun dong. Nah gini, 30 tahun, ya, tapi 10 tahun dibayar 100.000. Hah? Ada yang mau nggak? Semua orang susah-susah ke Korea loh, ini makeover loh. Nggak usah, yang asli aja. Yang asli loh. Wah, ini memang benar-benar beriman nih. Tapi keluar dari gereja tetap harus beriman loh. Ya, Amin. Tuhan. Di tempat kerja laundry harus tetap Ya, beriman. Tuhan. Ingat Tuhan. Nah seumpamanya Biar cepat-cepat selesai. Ciacen, wah cepat selesai di mana? Oh jangan ini. Nanti doanya nggak dijawab, harus bawa banyak jiwa soalnya. Haleluya. Nah Ciacen ini kan Biar cepat-cepat selesai. selesai. Jangan rusak mesinnya. Kayaknya harus doa pelepasan. Nah, Ciacen ini memang senior kita luar biasa. Tapi seandainya pun dikasih diskon waktu 30 tahun, dia mesti bayar beli. Kan waktu enggak bisa dibayar kan, tapi ini bisa loh, karena Tuhan Maha Kuasa. Contohnya aja, dikasih 30 tahun lebih muda. Seseorang dikasih umur lebih muda ya, mungkin Ciacen jawab enggak, tapi Sehat aja. tiba-tiba jadi muda dia mau, waduh 43 bisa kerja 24 jam, ya kan? Bisa kerja dua job, ya kan? Dapatnya nggak apa-apa. Aku kan bayar cepet ceng kan, wah aku coba cuan, dia cuan, aku coba 10 tahun aku cuan no peceng lah, jadinya berapa? 30 tahun, lape. Nah itu belum dikurangi inflasi, ya, ya kan? Ya tenang dulu, tenang. Saya selesain dulu. Kalau dikasih kerja Proses. 2 kali dapat duit banyak percuma. Karena sekarang udah capek, udah tua. Tapi 43 itu kan kuat itu. Masih cakep begini. Ya. Nah, silakan duduk Bapak. Thank you. Haleluya. Ciacen nih memang luar biasa. Tuhan sayang. Nah, tapi hitungan manusia itu kan bisa meleset. Betul gak? Tahu-tahu 30 tahun dilewati 30 tahun. Cuannya aja 3 sapek ceng. Cuannya cuma nopek ceng. Ruginya cepek ceng lagi saudara. Ada yang mau kayak gitu? Nah, makanya saudara ingat, ada prioritas. Yang namanya prioritas. Ada hidup yang lebih berharga. Hidup seorang manusia, nafas hidup kita tidak bisa diganti dengan uang. Amin. Nah begitu perempuan ini berserah kepada Tuhan, maka ada mujizat terjadi. Ini anak kasih sama dia. Ibu yang bukan punya anak itu kejam ya. Ya, kejam. Itu nature-nya. Sikat jadi sate babi aja. Dipotong 2 loh, itu ketahuan. Singkat daripada cerita ini. Memang hidup ini kadang dilema. Tapi ingat,
Tuhan akan memberikan kita hikmat, akal budi untuk memutuskan apa yang paling penting, yang paling berharga. Dan ingat prinsip ini, jangan pernah membela diri, mempertahankan diri. Terlalu banyak orang-orang yang membela dirinya sendiri, akhirnya banyak kekecewaan. Hari ini 3 hal kita belajar. Percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, berharaplah kepada Tuhan. Yang ketiga, sama-sama berserahlah kepada Tuhan. Dia akan mencukupkan Anda, Dia akan menopang Anda, Dia akan mengangkat Anda. Tidak pernah berkekurangan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ada satu pujian namanya, judulnya adalah Jehovah Jireh. Saya berdoa Anda dipenuhi. Saya berdoa Anda dicukupkan. Saya berdoa Anda tidak akan kekurangan. Selalu ada, selalu cukup. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita ada penyerahan anak dari keluarga Pak Fanggi dengan Anggi, ya. Sudah 1 bulan, persis ya, persis 1 bulan dibawa diserahkan, ya. Child dedication, jadi diserahkan kepada Tuhan. Bayi tidak dibaptis karena bayi belum mengerti, tapi bayi Alkitab katakan diserahkan kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus juga diserahkan. Ya, ada? Oke. Mari kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita meresponi firman Tuhan. Bisa, BJ? Siap, kasih lainnya. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Yeah. Sama-sama kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenangan ku terima. Jehovah Jireh yang ku perlukan, kau sanggup Saudara mau serahkan pada Tuhan, mau percaya, mau berharap, berikan Tuhan kesempatan untuk menolong Anda, menolong aku takkan kekurangan. Katakan Dia gembala yang baik, Tuhan gembala yang baik. Dalam Tuhan hidupku terjamin. Kau sanggup
Saudara berserahlah kepada Tuhan bahwa Dia yang memelihara hidupmu. Dialah yang menguatkan. Dia yang menolong Anda. Mari semua saya ajak, percayalah, berharaplah, berserahlah hanya kepada Tuhan. Jehovah Jireh. Segala kesedihanmu, segala kekhawatiran dihancurkan.